Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus. Izinkan kami menyapa Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Kami berdoa atas sukacita dan karunia Tuhan buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi saudara yang saya kasih dalam Kristus. Kami berdoa kiranya kebahagiaan senantiasa ada dalam kehidupan kita semua, dan biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan umur yang panjang, kesehatan dan kebahagiaan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara yang pada hari ini sedang bergumul oleh karena sakit penyakit. Doa kami, pinta kami kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati obat dan makanan agar menjadi saluran kesembuhan, kekuatan bagi saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Sahabat yang kami kasih dalam Kristus, berdoa dan mengucap syukur adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari hidup keberagamaan kita. Orang yang berdoa harus senantiasa menunjukkan dalam hidupnya rasa syukur, bersukacita, karena doa adalah bagian daripada hidup orang-orang yang bersyukur dan yang bersukacita. Bukan hanya untuk kita, tetapi kita juga berdoa untuk mereka, untuk orang-orang lain, untuk orang-orang yang kita kasihi, bahkan untuk orang-orang yang tidak kita kenal sama sekali. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diajarkan akan beberapa hal. Yang pertama, mendoakan orang lain adalah bentuk kasih yang nyata. Mendoakan orang lain adalah bentuk kasih yang nyata. Paulus memberi teladan bahwa doa tidak hanya berisi permohonan untuk diri sendiri, tetapi juga melibatkan ucapan syukur dan perhatian kepada sesama. Dalam hidup sehari-hari kita bisa belajar mendoakan keluarga, mendoakan teman, bahkan mendoakan gereja yang sedang bergumul memikirkan bagaimana firman Tuhan harus disebarluaskan di tengah-tengah dunia ini. Dan bahkan mendoakan mereka yang sedang berjuang keluar dari setiap pergumulan-pergumulan dan tantangan-tantangan hidup yang sedang mereka hadapi. Yang kedua, syukur memperkuat relasi dan sikap kita terhadap Tuhan. Syukur memperkuat relasi dan sikap kita terhadap Tuhan. Paulus selalu mengawali sapaannya dengan ucapan syukur. Ini menunjukkan bahwa hati yang bersyukur harus bisa melihat kebaikan Tuhan dalam diri orang lain juga, bukan hanya kekurangannya. Karena kita juga harus bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita percaya dengan berkat yang melimpah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kita juga akan menerima kelimpahan berkat dari Tuhan melalui mereka yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, syukur adalah sikap iman, bukan reaksi keadaan. Bukan karena sudah baik keadaan dan berlimpah berkat kepada kita, sehingga kita harus bersyukur.
Sekalipun hidup kita sedang mengalami kesulitan, kita juga tidak boleh lupa untuk bersyukur, karena kita percaya di balik semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, ada rencana dan rancangan Tuhan yang indah. Oleh sebab itu, setiap orang yang semangat, yang kuat, yang tabah dalam menghadapi setiap pergumulan, percayalah, Tuhan akan memberikan yang terbaik di balik peristiwa, di balik pergumulan yang sedang kita hadapi. Dalam kehidupan kita, syukur bukan hanya karena semua sudah lancar. Syukur bukan hanya karena semua sudah lancar, tetapi karena kita percaya Tuhan tetap bekerja meski kita sedang dalam keadaan kesulitan. Sehingga dalam keadaan apapun, dalam suka maupun duka, dalam keadaan baik atau tidak baik, kita harus senantiasa hidup di dalam doa dan selalu mengekspresikan syukur itu dalam kehidupan kita. Di sana Tuhan akan bekerja dan berkarya melalui kita masing-masing. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan di dalam hati kami, sehingga itu akan menjadi kompas, menjadi nahoda dalam hidup kami untuk mentibakan kami di pelabuhan yang Tuhan telah tetapkan. Sekalipun kami masih bergumul, biarlah setiap pergumulan itu menjadi tangga demi tangga untuk kami pakai untuk tiba di puncak hidup kami sebagaimana Tuhan telah menghendakinya. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.